Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya, kelas 2 SD Kartika 111 Padang. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bapak selalu mendoakan agar anak bapak berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, terjauh dari wabah COVID-19 yang belum hilang, dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apapun jenis mara bahaya yang ada, sehingga anak bapak selamat dan juga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi kita di kelas 2 semester 1 sudah kita pelajari semuanya. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang soal-soal semester 1 sebagai persiapan untuk menghadapi ujian semester yang insya Allah akan kita laksanakan Senin depan. Jadi anak bapak semuanya, tadi sudah bapak berikan tugas melalui Bu Yasni. Kalau tugas anak bapak adalah menjawab soal-soal penilaian akhir semester yang terdapat pada halaman 60. Baik, kita bahas bersama-sama. Anak bapak cek jawabannya, kalau salah langsung diperbaiki dan isi dengan jawaban yang betul. Nomor 1, lawan dari kata jujur adalah dusta. Berdusta termasuk ciri orang A. Musyrik, B. Munafik, C. Murtad. Kalau musyrik itu orang yang syirik. Orang yang syirik sifatnya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Sifatnya namanya Islam, orangnya namanya Muslim. Sifatnya bernama iman, orangnya bernama mukmin. Nah, jadi yang di sini kalau munafik orang yang berbeda antara ucapan dengan perbuatan. Ketika dia dipercaya, dia berkhianat. Ketika dia berjanji, dia ingkar. Jadi tanda orang munafik itu ada 3: berkata bohong, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Jadi jawaban yang tepat adalah B, munafik. Nah, kalau C, murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Nomor 2, nazifah, nazifatun dibaca. Yang tepatnya adalah A. Nomor 3, jika ditulis huruf mim, kaf, nun, sin, ta marbutah menjadi mik nasatun. Mik nasatun. Kalau A, huruf kaf dengan nun itu dipisah, ya. Sementara huruf kaf dengan nun bisa digabung, anak bapak. Kalau huruf B, mik nasatun, huruf nun dengan sin juga bisa disambung. Dia salah. Kalau C, mik nasatun. Nah, ini yang betul, C. Nomor 4, dasar dalam menjalankan syariat Islam adalah karena apa kita bisa beramal? Karena adanya iman di dalam diri kita. Kalau kita tidak punya iman, apalagi ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang. Tetapi kalau dengan iman kita mampu melaksanakan walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun ada embel-embel lain. Karena iman itu adalah orang yang beribadah karena Allah atau melibatkan Allah dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Kalau ihsan itu berbuat baik. Kalau ikhlas itu tanpa mengharap balasan. Jadi nomor 5 surah An-Nas ayat 3 adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di isinya C. 6, kita menjadikan pedoman umat Islam agar selamat di dunia sampai akhirat adalah kalau Injil Nasrani, kalau Zabur Yahudi, kalau Al-Quran Islam. Jadi kitab agama kita adalah Al-Quran. 7,
Setan sangat menyukai orang yang mengesahkan Allah, dia menyembah Allah, dia menyembah Allah, C menyekutukan. Siapa yang disekutukan? Allah. Jadi yang disukai setan adalah orang yang menyekutukan Allah. Dekat dengan setan, jauh dari Allah. Dekat kepada Allah, jauh dari setan. Nah, silakan anak bapak pilih sendiri. Mau dekat dengan Allah, jauh dari setan, setan tak mengganggu. Tapi kalau ingin dekat dengan setan, Allah akan jauh dari kita. Nomor 8. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, maka beliau A. Wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, B. Tidak wajib menyampaikan wahyu, C. Wajib menjaga iman. Jadi Rasul itu adalah pembawa risalah. Jadi ada Nabi, ada Rasul. Kalau Nabi, seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul, seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi yang betulnya adalah A. 9. Matahari dan planet hanya bisa diciptakan oleh Rasul, B. Malaikat, C. Allah. Siapa yang maha pencipta? Khaliq, pencipta. Siapa Al-Khaliq? A. Allah. C. Sini. Rasul Allah yang menciptakan. Malaikat Allah yang menciptakan. Nomor 10. Orang yang durhaka kepada Allah akan mendapat, orang yang durhaka itu perbuatan baik atau buruk anak bapak? Buruk. Nah, kalau perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Nomor 11. Syariat adalah aturan agama. Syariat, aturan agama kita adalah agama Islam. Jadi syariat Islam. Tidak ada syariat Kristen, tidak ada syariat Hindu. 12. Berhadas dapat menghalangi A. Pandangan, B. Ibadah, C. Doa. Jadi apa yang dihalangi? Ibadah kita. Kalau kita berhadas, kita harus bersuci terlebih dahulu. Untuk menghilangkan hadas kecil, kita berwudu. Menghilangkan hadas besar, kita mandi. 13. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang dapat dipercaya atau disebut kalafatanah, cerdas, maksum, terhindar dari dosa, amanah, dapat dipercaya. Sidik, amanah, fatonah, tabligh, sifat wajib bagi Rasul. Hanya Allah yang mampu mengadakan sesuatu. Allah disebut, nah ini yang Bapak jelaskan tadi, menciptakan, maha menciptakan, apapun diciptakan oleh Allah. Jadi Allah bersifat Al-Khaliq. Lanjut, nama kalau As-Salam, maha memberi keselamatan. Kalau Al-Ghaffar, maha pengampun. Nomor 15. Berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia dengan membaca surah yang kita pelajari. Surah apa yang kita pelajari? Surat An-Nas. Kalau Al-Kafirun, tentang orang-orang kafir. Al-As, pentingnya waktu. An-Nas, berlindung dari godaan syaitan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dinamakan juga dengan suratul Mau'izah. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surat An-Nas. Nomor 16. Allah Subhanahu wa taala mencipta dan memelihara semua ciptaannya dengan baik. Jadi semua ciptaan Allah dipelihara oleh Allah dengan baik. 17. Kebalikan akhlak mahmudah. Mahmudah ini akhlak terpuji, akhlak mulia, akhlak yang baik. Yang diminta di sini kebalikan. Jadi lawan dari baik itu adalah terpuji sama tadi. Mazmumah, nah ini akhlak yang tercela. Kalau mukarramah, akhlak mulia. Jadi isinya B. 18. Patuh berarti mentaati. A. Kezaliman, maksiat. C. Perintah. Jadi patuh melaksanakan perintah. 19. Makhluk Allah yang tidak terlihat dan tidak dapat dirasakan manusia adalah penyakit bisa dirasakan. Aduh sakit gigi bisa dirasakan. B. Malaikat bisa dapat kita rasakan malaikat. Nah, kalau udara, bisa kita rasakan udara. Udaranya sejuk pagi hari. Udaranya dingin di malam hari. Jadi malaikat. 20. Ciptaan Allah sangatlah A. Sempurna, B. Buruk, C. Tidak pantas. Jadi ciptaan Allah sempurna. Berbeda dengan kita manusia, ada batasan. Terbatas yang diciptakan oleh manusia. Karena Allah tanpa batas.
kita hendak 21, kita hendaknya menggunakan pakaian yang baru, D mewah, C bersih. Nah, walaupun pakaian tidak baru tapi bersih, walaupun tidak mewah tapi bersih. Jadi intinya adalah bersih. Orang yang hendak sholat harus suci dari A. hadas, B. najis, C. hadas dan najis. Nah, jadi hadas itu adalah segala sesuatu ketika badan dalam keadaan tidak suci. Nah, kalau najis segala sesuatu yang dapat menghalangi sahnya ibadah. Jadi kedua-duanya harus terhindar terlebih dahulu. Kita harus suci dari keduanya sebelum melaksanakan ibadah. 23 bersuci disebut juga taharah, B wudu, C istinja. Kalau wudu membasuh sebagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Istinja itu bersuci, buang air kecil, buang air besar. Setelah itu kita beristinja. Jadi yang bersuci disebut juga dengan taharah. Najis ringan disebut juga najis mukhaffafah, B mutawassitah, C muqallazah. Jadi mukhaffafah najis ringan, mutawassitah najis pertengahan, muqallazah najis berat atau besar. Jadi najis ringan mukhaffafah. 25 najis adalah nama lain dari makanan, B benda, C kotoran. C kotoran. Mandi harus menggunakan air yang suci dan mengalir, memancar, mensucikan. Jadi air yang suci lagi mensucikan. Sudah Bapak jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Air yang suci lagi mensucikan. Bapak contohkan waktu itu air kelapa suci enggak? Suci. Tapi mensucikankah? Tidak. Air kopi suci. Tapi mensucikankah? Tidak. Ini yang digunakan untuk mandi, yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci lagi mensucikan. Nomor 27. Suci berarti tidak kotor jiwa dan raga, B hati, C naluri. Jiwa dan raga. Jiwa itu penggerak dari raga kita. Kalau tidak ada jiwa, tidak bisa tidak dikatakan kita manusia lagi. Karena syarat manusia itu ada ruh, ada jasad, atau ada jiwa dan raga, sama aja. Ini raga itu jasad, jiwa itu sama dengan ruh penggerak. Ini bersih jiwa dan raga. 28 termasuk hadas kecil adalah makanan, B tertawa, C kencing. Nah, jadi najis kecil itu adalah kencing. Yang lebih. Jadi kalau menghilangkan hadas kecil kita berwudu. 29 gerakan wudu setelah membasuh telapak tangan adalah, jadi sesudah membasuh telapak tangan kita akan berwudu. Yang pertama basuh telapak tangan dulu, atau sampai pergelangan. Apalagi yang kerjanya mungkin memegang oli atau tangannya kotor, cuci dulu. Jangan langsung muka. Seandainya habis pegang oli langsung cuci muka, ada hitam semua wajah. Jadi cuci tangan dulu sampai pergelangan, habis itu kumur, habis itu bersihkan hidung atau istinsya namanya. Habis itu baru berniat. Habis itu baru cuci muka. Baru masuk rukun wudu. Lanjut. Jadi isinya adalah berkumur-kumur. 30 bersiwak merupakan A wajib, B sunat, C mubah. Wajib itu segala sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau sunat sesuatu yang dianjurkan untuk mengerjakan. Kalau tidak bisa kita kerjakan kita rugi. Ada juga yang bilang tidak apa-apa, rugi kita sebenarnya. Yang sunat yang tidak bisa kita laksanakan kita rugi. Orang bisa, kenapa kita tidak? Nah, kalau mubah boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi bersiwak atau menggosok gigi hukumnya sunat. Jadi nak Bapak, inilah pembahasan tentang soal tentang akhir semester. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya memperoleh nilai yang bagus pada waktu ujian semester nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.